Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Keraksaan, Ibunda Sofia Stuti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Hendri Basuki, Kepala Sekolah Taman Sari. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kebun Agung 1 yang insya Allah pada pagi hari ini dalam keadaan bahagia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sekalian menuju jalan kebaikan dan kebenaran. Langsung saja Bapak Ibu, observasi pengelolaan kinerja PLT Kepala Sekolah SDN Kebun Agung 1 yang dibawakan oleh saya sendiri pada pagi hari ini terkait dengan pengelolaan kinerja saya, yaitu pemandu perencanaan pembelajaran. Nah, di RHK saya itu sebagai PLT Kepala Sekolah adalah memandu perencanaan pembelajaran. Di sini nanti kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan memandu perencanaan pembelajaran ini. Nah, target perilaku kepala sekolah PLT Kepala Sekolah Kebun Agung 1 ada 3, yaitu kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Dan yang ketiga, kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Nah, upaya yang saya lakukan yaitu mengkomunikasikan visi dan misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi pada kualitas pembelajaran. Nah, di sini kita buka bersama terkait dengan rapor pendidikan. Bapak Ibu pernahkah membuka rapor pendidikan, terutama Bapak Ibu yang ASN? Pernah. Adakah pernah ya? Harus pernah, harus tahu bagaimana sih rapor pendidikan sekolah kita. Karena rapor pendidikan ini tahun 2023 terbit di tahun 2024. Begitu juga 2024 akan terbit di tahun 2025. Nah, rapor pendidikan kita 2023 yang terbit di 2024 ini ada sedikit warna. Warnanya ada hijau, kuning, dan banyak hijaunya. Satu warna kuning, berarti di sini ada ketidakseragaman warna ya. Bagaimana untuk seragam itu semua menjadi hijau? Oke, kita akan diskusikan ini bersama. Nah, ternyata kemampuan literasi di sini sudah warnanya hijau, tetapi mengapa masih ada anak panah di sini? Ada anak panah turun. Buku sudah hijau, kenapa masih ada anak panah turun? Apa yang terjadi? Capaian turun 1,82 dari tahun 2023. Nah, mengapa kok turun? Kira-kira bagaimana ya Ibu Bapak? Terkait dengan literasi, padahal saya sudah optimal Bu, ngajari anak-anak begini. Kira-kira bagaimana ya? Boleh berpendapat Bapak Ibu? Mungkin meskipun bukan dari guru kelas ya, karena literasi ini bukan hanya untuk guru kelas, tetapi untuk guru mapel juga di lapangan. Karena literasi bukan hanya membaca buku saja. Oke, boleh berpendapat Bapak Ibu, terutama dari yang guru kelas mungkin. Kita sedikit curhat pendapat terkait dengan literasi kita, kenapa masih hijau, sudah hijau, tetapi kenapa kok ada penurunan? Kira-kira kenapa ya? Oke, kemudian Mungkin sudah dilatih untuk membaca, tapi
dikasihkan pada anak-anak berupa ujian yang dari kelas 5 itu. Ya. Kemudian lagi survei. Survei yang dikasihkan tidak kepada murid saja. Kalau kepada murid itu khusus kepada materi. Kemudian kepada lingkungan termasuk orang tua, guru kelas maupun guru mapel itu sudah disurvei. Jadi hasil survei itulah yang akan menentukan juga penilaiannya. Siap. Berarti menurut Pak Dwi ini mengapa menurun karena di ANBK kemarin ya hasil surveinya membuktikan bahwa ada penurunan begitu. Terima kasih Pak Dwi. Mungkin dari yang lain, Bu Retna atau Bu Endang atau Miss Diana, monggo silakan. Kita di sini sama-sama guru Kebolngagung 1. Sama-sama murid kelas 1 dan lain itu murid kita, anak kita semua. Monggo. Memberi layanan, ini yang perlu koreksi diri, kenapa sampai turun. Betul. Tapi itu kan tidak disalahkan karena menerima layanan. Gitu ya. Hasilnya jelek, baik. Jadi sebagai pemberi layanan seharusnya kenapa kok bisa begini, ini harus koreksi. Berarti aku ngajarin salah ya. Anak-anak pada iso memahami bacaan-bacaan ini harus ada perlu perbaikan. Jadi saya sebutkan mungkin juga terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bas. Ya. Mungkin kalau pendapat saya mungkin ini terkendala kurangnya pembiasaan ya kan. Oke. Dan literasinya kurang membaca. Gitu ya. Ini tapi warnanya biru tapi turun. Nah, apa yang menyebabkan turunnya capaian ini? Ternyata banyak beberapa faktor yang disampaikan Bapak Ibu itu sudah mewakili dari kemudian tadi bahwa kurang pemahamannya, hanya asal baca tapi anak-anak tidak memahami apa isi bacaan. Katanya Pak Dwi juga seperti itu. Terkait dengan di asesmen juga anak-anak mungkin kurang maksimal mungkin ya. Oke, dari Pak Bas juga seperti itu. Kurangnya refleksi katanya Pak Bas seperti itu. Jadi jangan menyalahkan anak 100%. Evaluasi diri. Apakah saya ini sudah memberikan pelayanan yang optimal kepada anak-anak? Nah itu mungkin. Nah ternyata faktor menurut asesmen yang ada di rapor pendidikan kita, faktornya itu banyak, ada beberapa faktor. Yang di situ ada penurunan 53,5% itu penurunannya. Mengapa? Literasi kita menurun. Turunnya kenapa? Ternyata refleksi pembelajaran oleh guru itu yang kurang. Jadi itu yang turun. Sedangkan yang lain kepemimpinan instruksional sudah naik, kualitas pembelajaran sudah naik. Nah, yang membuat turun adalah refleksi pembelajaran oleh guru. Benar katanya Pak Bas tadi, anak-anak adalah penerima layanan. Nah, refleksikan kita setiap akhir pembelajaran, kita refleksi baik secara klasikal kepada anak-anak, baik secara individu kepada kita sendiri. Oh iya, tadi saya mengajarnya begini. Kenapa ya setelah saya uji kompetensi somatif misalkan, anak-anak masih belum paham apa yang salah pada saya. Nah, refleksi ke pembelajaran oleh guru itu yang kurang terkait dengan numerasi. Jadi jangan asal anak-anak baca ini begini-begini, tapi tidak ada tindak lanjut dan refleksinya. Misalkan nih kelas 1 dan 2, anak-anak kita sekarang akan membaca buku cerita. Oke. Nah, baca buku cerita, setelah baca buku cerita dibiarkan begitu saja. Nah, ini tidak ada pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak. Anak-anak tidak akan melekat apa yang telah disampaikan oleh kita. Tetapi kalau di akhir pembelajaran kita refleksikan, anak-anak tadi kita itu membaca apa ya? Oh, itu baca si kancing sama buaya. Nah, kira-kira bagaimana ya sifatnya
Oke. Itu terkait dengan literasi. Apa sih kemampuan literasi? Nah, kemampuan literasi itu bukan hanya membaca saja. Oke. Dalam memahami, nah itu tadi katanya boleh memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Oke. Bagaimana cara mengukurnya? Presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi. Paham nggak perintahnya Bu Guru? Digunakan dengan baik apa enggak? Merefleksikannya bagus atau benar apa enggak? Nah, seperti itu. Dikatakan baik jika ini di sini kita sudah termasuk baik karena hijau tadi ya. Dikatakan baik karena kita hijau tadi. Dikatakan baik sudah karena 80% baik, tapi dengan catatan masih ada penurunan. Terbaca oleh data di rapat pendidikan itu baik Bu, tapi ada penurunan. Penurunannya sedikit. Tetapi mengapa ini harus menurun? Kenapa kok terus naik gitu ya? Karena 80% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Oke. Presentasi jumlah peserta didik yang telah dicapai kompetensi minimum untuk kemampuan literasi tahun ini 80%. Turun 1,82 dari tahun 2023. Jadi ada penurunannya. 2023 itu 81,82%. Turun tahun ini jadi 80. Jadi turunnya 1,8 gitu ya. Oke. Ayo kita benahi bersama. Nah, bagaimana kita cara membenahinya? Karena keturun tadi. Refleksi atas praktek mengajar. Nah, refleksi tadi karena memang refleksinya yang menurun. Refleksi atas praktek mengajar. Perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan guru dan kepala sekolah akan mendukung pembelajaran siswa. Jadi perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi tadi. Terus kepala satuan dan pendidik mempelajari tentang refleksi. Yuk kita belajar bersama, mempelajari bersama-sama terkait dengan refleksi. Bagaimana sih refleksi yang baik dan bermakna kepada anak-anak. Terus mengimplementasikannya. Jadi refleksi itu bukan hanya ada di sekedar di catatan saja, tetapi kita terapkan dalam pembelajaran, mengimplementasikannya. Terus mendorong perbaikan kompetensi. Refleksi akan praktek mengajar di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran. Nanti mungkin ada program-program ke depannya bagaimana supaya literasi kita ada peningkatan. Penerapan praktek inovatif. Nah ini karena guru sekarang dituntut untuk berinovatif. Penerapan praktek inovasi. Inovasi pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan guru dan kepala sekolah mendukung pembelajaran siswa. Jadi kepala sekolah dan satuan pendidik menerapkan praktek inovasi. Kalau hanya itu saja, menonton itu saja, kira-kira bosan nggak ya Bu? Bosan ya. Jadi adanya inovasi dengan cara apa ya? Saya sudah melakukan dengan cara begini. Kok anak-anak kurang greget? Kok anak-anak ada yang malas? Kok ada anak-anak yang kurang begitu? Berarti pembelajaran saya kurang inovatif. Maka saya akan buat dengan permainan. Saya akan buat dengan kuis. Saya akan buat dengan tebak-tebakan, mungkin seperti itu. Saya buat dengan puzzle. Bagaimana sekiranya kita meningkatkan inovasi dalam praktek pembelajaran? Oke. Itu terkait dengan literasi. Sekarang kita kembali lagi kepada numerasi. Numerasi kita itu warnanya kuning. Padahal di sini loh ada panah ke atas.
karena nilai asesmen ANBK. Iya, ini dasarnya sumbernya dari survei lingkungan, ANBK, Dapodik, survei apa lagi itu yang ketiga, anak-anak itu. Nah, anak-anak melakukan 3 survei itu. Ini hasilnya, Bu. Ini hasilnya seperti ini. Ada kenaikan tetapi masih ada warna kuning. Kenapa masih warna kuning? Tidak punya warna hijau, Bu. Kenapa masih warna kuning? Hah? Kenaikannya kurang signifikan, langsung terus gitu ya, ke atas itu. Berarti kenaikannya ini 32,73, kurang meningkat. Kenaikannya kurang meningkat, capaiannya padahal di sini sudah naik 32,73, sudah naik loh. Kenapa? Oh begitu, berarti ada patokannya ya Bu ya. Oke, ternyata memang betul ada patokannya. Faktor yang mempengaruhi ini apa? Setelah saya lihat data di rapor pendidikan, ternyata penurunannya semua mengalami penurunan, tetapi grade-nya itu masih naik secara capaiannya masih naik, tetapi naiknya tidak signifikan tadi. Tetapi ada beberapa yang turun. Ya, yang turun refleksi dan perbaikan. Nah, refleksi lagi, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Terus kepemimpinan institusional. Refleksi ini yang paling tinggi penurunannya 45,5%. Kemampuan literasi, itu numerasi kok ada literasi? Karena literasi dan numerasi itu saling berkaitan, ya, saling berhubungan. Dalam matematika, soal cerita itu juga termasuk literasi. Dalam agama, misalkan anak-anak sekarang sholat zuhur berapa rakaat? 4. Nah, itu termasuk numerasi juga. 4 sholat zuhur, kamu sholat lagi asar 4 kali. Berapa kali kamu sholatnya? Nah, dalam agama. Jadi literasi dan numerasi ini memang ada di semua mata pelajaran. Begitu juga di lapangan. Lapangan voli, pemainnya ada berapa? Berapa lebar lapangan voli? Itu termasuk numerasi juga. Termasuk literasi juga. Lapangannya berbentuk ini Pak, persegi panjang, dibagi menjadi 2, yang ini ukurannya seperti ini ukurannya begini. Ini termasuk numerasi juga. Kenapa? Termasuk bangun data. Nah, ya dikaitkan lagi. Jadi literasi dan numerasi itu memang saling berkaitan. Jadi turunnya numerasi kita ini karena refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Lagi-lagi refleksi. Jadi refleksi kita terkait pembelajaran numerasi masih menurun 45,5%. Oke, terkait numerasi ini, ayo kita benahi terkait dengan numerasi. Benar katanya Miss Diana tadi, ternyata ada patokannya. Kabupaten nasional dan nasional, kabupaten dan nasional itu patokannya numerasi itu 41 sampai 60%. Sedangkan kita 32,73%. Masih di bawah ya. Tetapi ada kenaikan. Kenaikannya dibanding dengan tahun 2023, kenaikannya itu ada 32,73. Sedangkan di tahun kemarin 27,27%. Ada kenaikan. Ya, karena 32. Oke, dikatakan sedang. Karena tadi itu dikatakan sedang, kuning itu bisa merah, bisa hijau. Nah, bagaimana supaya ini tidak merah? Apa yang harus kita lakukan? Perbaikan supaya tidak turun menjadi merah. Ini sudah naik hijau, marah hijau, kan
jadi hijau nanti. Dikatakan sedang dalam rapat pendidikan tahun kemarin, tahun sekarang ini 2024, karena 60% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi. Jadi ada anak-anak didik kita setelah dihitung ternyata ada 40 sampai 70% peningkatan sudah mencapai kompetensi minimum. Namun perlu mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Bagaimana supaya kompetensi anak-anak bisa sedikit naik. Kalau bisa jangan sedikit-sedikit, langsung pas dilulus gitu ya. Oke. Nah, akar masalahnya ternyata akar masalahnya dalam domain literasi itu ada 4. Kompetensi pada domain aljabar, kompetensi pada domain geometri, kompetensi pada domain bilangan, dan kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Nah, ini semua harus kita jabarkan dalam kehidupan kita masing-masing. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan domain aljabar, kira-kira siapa bisa menyampaikan? Menyelesaikan masalah sehari-hari aljabar. Bagaimana contohnya? Contoh kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jual beli Oh. berapa Nah. itu Nah, itu yang kadang anak-anak takutnya anak-anak kita dikasih dalam konten ini masih belum paham. Uang 5.000, beli 2.000. Nah, itu dibuat suatu pembelajaran yang dilihatkan dengan sehari-hari. Nah, kamu sama berapa? 5.000, Bu. Kamu sama 5.000, tapi beli apa? Nah, itu termasuk meningkatkan numerasi terkait dengan aljabar. Ya kan? Kemarin dalam dasarnya kelas 6 ini ada harganya ini harganya segini, ini harganya segini. Nah, itu terkait dengan aljabar juga. Ya. Jadi menyelesaikan masalah sehari-hari. Tadi ibu belanja 5.000 misalkan, beli tempe 2.000. Tinggal berapa tempenya? Uangnya Bu Guru ya, bukan tempenya ya. Uangnya Bu Ibu ya. Seperti itu. Ya, terkait dengan geometri. Jika seperti itu, anak-anak pasti kita sudah tidak untuk contoh-contoh seperti itu terkait dengan geometri. Menang-menang sama anak-anak. Kamu tahu nggak? Upin ini bentuknya apa? Ya kan? Sehari-hari saja yang ada di depan kita saja. Oh, berarti ruang kelas ini berbentuk apa ya? Nah, pelajaran ini, kipasnya bulatnya itu bentuknya apa ya? Nah, kan gitu. sulit membedakan mana bangun ruang, mana bangun datar. Gitu ya. Terkait dengan itu, monggo kita refleksikan bersama. Mengapa itu sulit? Nanti kita refleksikan supaya kita tidak ada kesulitan untuk anak-anak dalam membedakan itu. Kemampuan bilangan sudah pasti, oke ya. Saya kira Bapak Ibu Guru sudah banyak tahu terkait dengan kegiatan sehari-hari dengan domain ini. Oke. Nah, perbaiki akar masalah karena tadi itu ada kata kurang, artinya upaya peningkatan kualitas pembelajaran sporadis hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Jangan seperti itu. Pokoknya begini juga sekarang. Mari, kumpul lagi, sudah. Tidak ada tindak lanjut dan refleksi. Itu akan membuat pembelajaran yang tidak bermakna. Guru hanya menggunakan cara berulang itu saja untuk melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses
halaman begini, kerjakan halaman ini. Gurunya HP-HPan. Tapi tidak ada budaya di sini. Seperti ini tidak ada di sini ya. Tidak ada yang seperti ini. Nah itu namanya pembelajaran yang hanya memotong itu saja. Pokoknya beri tugas, mari lah. Tidak ada tindak lanjut. Padahal anak-anak kalau ada tindak lanjut, anak-anak tadi kita belajar apa? Nah, itu akan mengenang. Ditanya sama ibunya, buktinya saya sendiri mengalami pada anak saya. Nah, nanti kamu belajar apa? Oh, nggak tahu, nggak belajar apa. Oh, udah belajar, berarti pembelajarannya tidak bermakna nih. Tapi kalau dia langsung datang-datang, nah besok katanya aku suruh bawa ini untuk ini. Oh, berarti ini pembelajarannya harus mengena kepada dia. Begitu juga anak-anak kita. Pasti di rumah ditanya sama orang tuanya, Ros, kita belajar apa? Tak tahu bu guru, belum anu. Nah, itu akan menjadi corong kita. Belum aku kayaknya belum guru. Nanti ada konotasi seperti itu karena tidak ada terjadinya refleksi tadi. Padahal kita sudah berupaya untuk menyalurkan untuk memberi pengetahuan kepada dia. Tetapi karena tidak ada refleksi tadi, maka pelajaran tidak akan bermakna. Kalau baik, ya apa yang disampaikannya. Jadi guru menggunakan cara berulang, jangan melakukan pembelajaran dan tidak nampak ada proses efektif. Jadi ada progres lah sedikit. Oh, beri engkau menerangkan terkait dengan anggota tubuh, ini masih ada beberapa anak yang tidak bisa fungsinya. Berarti saya pakai cara lain. Ini sudah ada modulnya tetap, temanya tetap, kita gunakan lagi, tetapi tekniknya, strateginya kita ubah. Berarti ada progresnya di situ nanti. Akan dampak. Perubahan yang sedikit saja kita lakukan pasti ada pencapaian. Nilai capaian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru ini turun 53, turun 33,22. Turunnya sedikit. Ya, turunnya sedikit tapi berdampak pada yang tadi kuning tadi, tidak akan menjadi hijau karena turun 3,22 dibanding 2023 56. 2023 itu literasi numerasi kita 56, sekarang turun menjadi 53. Nah, bagaimana supaya ini tidak turun, kita terus angkat supaya nanti warna yang kuning tadi berubah menjadi hijau. Jangan sampai menjadi merah ya. Kita upayakan bersama. Oke. Jika dikaitkan dengan literasi dan numerasi pada misi dan visi sekolah kita, Bapak dan Ibu sudah tahu ya visi dan misi sekolah kita, bahwa ada cakra dengan akronim cakra. Terwujudnya siswa yang cerdas, berakhlakul karimah sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Di situ karakternya sudah bagus nilai kita, ya kan? Terus nasionalisme sudah baik, kebinekaannya sudah baik, tetapi di sini ada kecerdasannya yang belum mengena, kecerdasan terkait literasi dan numerasi tadi, karena itu ada hubungan dengan kognitif pembelajaran ya. Jadi itu yang belum mengena pada literasi dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi itu memang saling berkaitan. Jadi terkait dengan visi sekolah kita masih kurang mengena. Jadi capaian visi kita belum tercapai. Karena visi kita ini adalah mimpi kita. Mimpi kita untuk menjadikan anak terwujudnya siswa yang cerdas, berakhlakul karimah sesuai dengan karakter profil Pancasila. Nah, dengan cita-cita ini kita masih belum tercapai pada tujuannya. Kepemimpinan institusional yang visioner dengan mengacu pada visi misi satuan pendidikan secara konsisten, termasuk mengkomunikasikan visi misi kepada warga satuan pendidikan, sehingga perencanaan, praktek, dan asesmen pembelajaran berorientasi pada peningkatan hasil belajar. Boleh visi dan misi, kan saya pajang di kantor ya kan, seharusnya kita kurang ya juga ya, kurangnya visi dan misi kita pampang di luar supaya apa? Warga sekolah yang lain
orang tua juga tahu, visinya begini toh, mencapai karakter cerdas, berakhlakul karimah. Cerdasnya ini bagaimana? Harusnya cerdasnya ini bagaimana? Di bidang apa? Nah, seperti itu. Mungkin nanti kita tambahi lagi terkait dengan visi dan misi sebagai mengkomunikasikan kita kepada masyarakat. Yang berdampak tadi membudayakan guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Jika dikaitkan dengan visi dan misi, instruksional tahun ini 49 turun 2,04 dari tahun 2023. Jadi jika dikaitkan dengan visi kita juga ada penurunan, masih belum tercapai kepada anak yang tadi tujuannya itu tadi. Oke? Nah, kesimpulannya, wah sebelum kesimpulan nih, berarti Bapak dan Ibu kalau bisa menyimpulkan dari kegiatan dari paparan tadi saya yang saya sampaikan tadi, kira-kira bagaimana? Boleh berpendapat? Kesimpulannya adalah, boleh berpendapat? Apa tanpa kepala? Boleh Bu berpendapat seperti itu, namanya pendapat. Makmum boleh, tapi alasannya berapa? Oke, terima kasih Bu Miss. Dari semua yang sudah disampaikan, saya menyimpulkan bahwa semua ada penurunan atau peningkatan itu satu refleksi. Refleksinya itu refleksi baik pelajaran, baik tenaga pendidik atau semakin itu juga saling berkaitan. Jadi untuk meningkatkan ke depannya dan diutamakan atau yang lebih banyak itunya berkaitannya dengan refleksi. Oke, ada yang lain bisa menyimpulkan? Peningkatan rapor pendidikan. Iya, peningkatan rapor pendidikan supaya tidak ada warna kuningnya atau merah hijau semua. Oke, ada yang lain? Sistem pembelajaran. Oke, dengan sistem pembelajarannya, sistemnya, strateginya, tekniknya bagaimana gitu ya. Oke ya. Ada yang menambahkan kesimpulan dari ini? Kesimpulan dari paparan yang saya sampaikan? Cukup? Berarti kita simpulkan bersama-sama. Mana nih? Sebentar. Nah, kita simpulkan bersama-sama kesimpulannya. Nah, dalam pembelajaran gunakan siklus inquiry. Apa sih siklus inquiry itu? Dari perencanaan refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi, ini muter terus. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini dengan pelajaran ini, dengan tema ini, dengan pelajaran ini, ternyata anak-anak masih belum mencapai pada tujuan pembelajarannya. Maka ini sebagai refleksi awal saya, kenapa sih anak-anak kok belum tercapai tujuan pembelajarannya? Tak ganti wis gaya belajarku, gaya belajar teknik penyampaiannya, strategi belajarnya. Di refleksi awal, baru Bapak Ibu merencanakan lagi. Perencanaan modul yang kemarin ternyata kurang mengena kepada anak-anak, tujuan belum 100% tercapai kepada anak-anak, maka tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajarannya akan saya ubah sedikit begini, dengan teknik, dengan strategi. Kemudian implementasikan tadi yang sudah modul, yang sudah kita refleksi tadi, yang sudah kita rencanakan ulang, mengimplementasikannya sesuai dengan perencanaan. Kemudian kita lakukan evaluasi, menghasilkan catatan evaluasi dan implementasi. Oh ternyata bukan hanya sumatif saja, hasil dengan nilai saja ya. Ternyata tadi saya dengan teknik belajar begini, anak-anak senang karena banyak bermainnya. Oh, makanya dengan senang ini berarti anak-anak mencapai tujuannya. Oh, berarti suatu bersenang kado. Ya, oh berarti saya tekniknya belajarnya harus tak senengkan dulu anak-anak.
setelah itu baru mereka bisa fokus. Nah, Bapak Ibu sendiri yang bisa, yang tahu bagaimana karakter peserta didik Bapak Ibu. Peserta kadek berarti kok iya cek main kadek, iya cek biar kadek, kalau sudah senang baru ke pelajaran. Nah, mungkin seperti itu. Nah, begitu terus yang kita lakukan, refleksi awal, perencanaan yang sudah perbaikan, menghasilkan rencana pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru, terus perencanaan, implementasi, evaluasi, refleksi, begitu terus. Insya Allah kalau kita melakukan seperti itu, tidak ada insya Allah sedikit saja perubahan yang kita lakukan akan menjadi dampak yang lebih positif. Oke ya? Itu kesimpulannya. Jadi kita menggunakan siklus inquiry dalam pembelajaran. Oke. Terima kasih. Dengan tutup dengan pantun. Berkulit kuning itu buah ini. Berbungkus daun itu kue basah. Salah benar itu manusiawi. Terus berusaha itu yang luar biasa. Oke. Terima kasih atas sedikit diskusi pada hari ini. Mungkin ada suatu masukan atau himbauan atau koreksi dari Ibunda kita Sofia Astuti SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berdiri. Ini jangan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Sri duduk dulu biar tak kira sudah berdiri. Alhamdulillah pada hari ini disesuaikan dengan jadwal Bu Sri untuk diobservasi oleh pengawas. Nanti setelah saya menilai dalam alun jenengan, nanti kalau sudah klik jenengan nanti mengembalikan lagi penilaian dari saya itu. Biar nanti terus siklusnya. Betul. Coba dibukakan di visi misi. Visi misi tadi. Sampai. Visi misi. Oke. Bapak Ibu, visi misi ini yang menukik apa, nggak usah daging-daging sekolah ini, apa yang diharapkan dari sekolah. Ada sekolah yang agamis dan berakhlak mulia. Ini tentunya fondasi kepada anak-anak. Di mana fondasi ini biar anak-anak setelah lulus dari SDN Kebonagung 1 melanjutkan ke tingkat yang lebih atas sampai dia mungkin sudah bisa sudah berdiri sendiri atau bekerja. Yang berakhlak mulia ini Bapak dan Ibu tentunya implementasinya itu di mana anaknya itu kalau ketemu gurunya tidak halo, itu ya, yang mengucapkan paling tidak assalamualaikum, menghampiri, bersalaman seperti itu. Mungkin selalu mengingat kepada gurunya. Saya itu setiap walaupun tidak hari raya, kalau dia datang ke sini pasti ke rumah silaturahmi. Nah, itu namanya penanaman berakhlak mulia itu ya paling tidak seperti itu, ingat kepada gurunya gitu ya. Ya apalagi kepada kedua orang tuanya, karena sekarang ini gara-gara tidak dibelikan skincare, ibunya mau dibunuh kan gitu. Itu berarti imannya sudah lemah ya. Seperti kejadian kemarin juga ada seorang karena informasinya dicerai istrinya, akhirnya bunuh diri di rel kereta api. Mungkin videonya sudah juga jenengan tahu semua. Kebetulan ada teman saya di situ. Teman saya memvideo langsung nggak kuat karena betul-betul ini maunya apa. Ada yang mau nolong, kemudian tidak berani kan ya, karena kereta apinya sudah dekat. Dan apalagi tadi malam dapat diskusi dengan anak-anak saya, ini yang kasihan masinisnya, walaupun benar tapi posisi salah. Nah, jadi di sini Bu, karena di sini cerdas, berakhlakul karimah, karakter ini sesuai profil pelajar Pancasila. Mestinya berakhlakul karimah ini sudah
berkarakter juga ya. Karena di sini ada cerdas, akhlakul karimah, profil Pancasila itu ada berapa dimensi? Nah, Bu Ratna ada berapa dimensi Pak Dwi? 6, apa saja? Oh sih udah. Ya, terus. Ayo, Gotong royong. Apa gotong royong nih? Yo, apa mana? Berpikir kritis. Terus. Mandiri. Ya, dia suka ketemu wis. Terus, ini Google. Terus apa? Berkebinekaan Global, ya. Terus, kreatif. ya. Itu harus ingat. Di situ dicantumkan di visi misi. Karakter profil Pancasila. Kita konon 6 dimensi profil Pancasila enggak ini? Kira-kira guru-guru ini hafal enggak visi misinya SD sini? Enggak hafal. berapa? Ya, pokoknya cakra itu. Visinya apa? Ya, visinya hafal. Misi ini ya. Kalau visi ini angan-angan mimpi ya. Mimpinya nanti. Mungkin kalau sudah 25 tahun. Tapi misi ini jabarannya. Oh, harus seperti ini. Muridku ini harus bagaimana? Beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Ya, karena di situ agamis ini loh, visi ini agamis. Ya. Kemudian mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif melalui pola kemitraan yang aku belok cerdas itu ini Bu. Di kesadaran. Ya, di misi nomor berapa? Berkualitas itu Mana? implementasi layanan inklusif. Berkualitas itu Bu. Oh, nomor 2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Berarti Ya. kualitasnya itu kan kecerdasannya tadi. Ya. Kemudian menumbuh kembangkan kesadaran, kepedulian serta proaktif melakukan pelestarian lingkungan. Ini berada ono. Iya. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini wis ya. Dan saya Bu, kalau saya sepintas memperhatikan visi misi ini coba dimatangkan lagi, didiskusikan lagi. Kurang apa ya dari akronim itu, karena di akronim ini sudah ada akhlakul karimah, di sini saya karakter, padahal itu sudah satu kesatuan. Kemudian kalau visinya tuh ada 4 karakter, di misinya ada 4 karakter juga. Namun kalau tujuannya, tujuannya siswa dari sini ini maunya apa? Itu hanya satu suatu rangkaian kalimat gitu. Tetap harus ada tujuan. Oke. Dari rapor pendidikan sudah, visi misi sudah saya bahas. Rapor pendidikan itu yang turun apa? Walaupun naik, namun masih menyisakan 40%. Ya, di numerasi ya. Nah, di numerasi kalau akar masalahnya di apa itu? Domain aljabar tadi ya. Nah, kalau domain aljabar, dengan apa lagi? Oh, yang signifikan, yang signifikan ada aljabar. Aljabar. Nah, di sini titik kelemahannya apakah di siswa atau guru? Nah, ini perlu dipertanyakan. Di sini kalau di sisi guru teruslah belajar. Kalau di sini tadi Bu Sri itu menjelaskan tadi di rapor pendidikan apa yang ingin dilakukan oleh guru. Nah, tentunya karena di sini memandu perencanaan pembelajaran ya yang diklik oleh Bu Sri. Nah, kalau memandu perencanaan pembelajaran untuk terus GTK atau pendidik itu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan kepada muridnya. Ya, tidak hanya karena di situ aljabar sudah buka halaman ini kerjakan, tidak seperti itu. Namanya anak harus kontekstual sesuai dengan pembelajaran mendalam.
mendalam atau deep learning. Nah itu kalau di Australia dalam satu kelas itu muridnya 14, gurunya 1. Begitu di analisis kemudian didutakan anak-anaknya sesuai dengan yang ingin dilakukan oleh guru saat akan pembelajaran. Luar biasa gurunya. Saya juga melihat persiapan guru-gurunya, memang gajinya besar, tapi guru-gurunya luar biasa, nggak tidur menyiapkan. Siswa ini senang sepak bola, siswa ini senang musik, siswa ini senang matematika. Jadi di situ anak-anak diberikan penjelasan sedikit, anak-anak memilih sendiri. Nah, kemudian mengarahkan gurunya sebagai fasilitator. Dan di kelasnya itu luar biasa, sudah tersedia media pembelajaran. Itu pun juga media pembelajaran yang dibuat oleh guru. Oh, muridku yang ini senang begini. Jadi luar biasa. Kalau anak yang sama gaya belajarnya itu dikumpulkan. Bayangkan anak 14. Kalau ada yang tidak sama satu dengan yang lain, 14, menyiapkan 14 materi pembelajaran. Luar biasa, capek enggak? Di Indonesia enak. Mau naik PNS, P3K, sertifikasi, enak turun ngedek. Satu pun kadang-kadang di sekolah itu tidak menggunakan media pembelajaran. Ya, apa akibatnya? Numerasi, ada yang literasi numerasi, kan seperti itu. Juga ada yang di GTK. Nah, maka Bapak dan Ibu, ayolah terus kita senantiasa meningkatkan dirinya untuk pembelajaran. Jujur, saya di Kraksan hampir 5 tahun ini. Aduh ya apa guruku ya, sering sharing dengan Bu Sri. Ada satu sekolah hanya kuantitas, bukan kualitas. Yang namanya kuantitas ini yang penting muridnya banyak, ya kan? Tapi kualitasnya, waduh gurunya kayak gini. Bentuk kelompok, mau kelompok, tidak gini duduknya Bu. Satu kelas klasikal. Saya kadang-kadang ini, sing duduk di pengawasi, sing dampingi, sing duduk di aku apa guru ini. Ini kelompok ini campur saya gitu. Akhirnya tidak saya dampingi, hanya 5 menit saya keluar diskusi dengan Pak Yim terus. Nah, jadi guru itu harus betul-betul menyiapkan diri, apalagi muridnya hanya sedikit. Ya, berapa satu kelas? 9. Cuma 9. Ayolah, kita petakan, lihat gaya belajarnya. Ya, jangan disamaratakan, apalagi ada anak yang istimewa. Kalau ada yang anak istimewa, waduh luar biasa. Oke, Bu Sri. Saya ingin di akhir ini ingin menguatkan di sekolah ini. Coba kita bersama-sama berbagi praktik baik. Kemudian buat jadwal yang disepakati bersama-sama tiap akhir pekan. Kemudian maaf, walaupun Bu Sri ini PLT, ya, tapi kita untuk meningkatkan kinerja kita, nanti Bu Sri mengobservasi guru-guru di sini dengan menggunakan rubrik atau instrumen. Ya, setelah itu lihat perangkat pembelajarannya, juga cek RPP atau modul ajarnya. Sudahkah Bapak dan Ibu menyusun RPP atau modul ajar, ada asesmennya, kemudian di situ apakah sudah mengena? Jangan-jangan RPP atau modul ajarnya itu luas tapi tidak bisa menjalankan. Nah, seperti itu. Kemudian lakukan refleksi, evaluasi dan refleksi, ya, bersama-sama. Nah, apa? Saya pun bukan orang sempurna. Saya tuh banyak kelemahannya. Kelemahan saya masuk ke Kraksan, banyak tugas-tugas di luar tupoksi saya yang diberikan. Apalagi ini Kraksan yang luar biasa. Belum menangani yang satu, belum selesai, datang lagi seperti itu. Sehingga
Jujur, kadang-kala saya harus ke sekolah A tercancel, ke sekolah B tercancel. Nah, seperti itu. Nah, mari kita bersama-sama meningkatkan kinerja kita. Kemudian ayo kita senantiasa selalu mengevaluasi dan merefleksi. Lakukan refleksi setiap akhir. Okay? Nah, kemudian kalau di dalam kelas usahakan Bapak, Ibu, walaupun PAI, PJOK itu ada alat peraga atau media pembelajaran. Biar anak-anak itu bisa namanya bernalar kritis ya, di dimensi nalar kritis, biar anak-anak itu bisa menjawab sendiri permasalahannya. Contoh pembelajaran, lakukan sampai praktek. Biar anak-anak diskusi di kelompoknya. Ya. Biar diskusi, contoh begini, mungkin pelajaran IPA, air mengalir dari, ayo, air mengalir itu dari mana, Bu? Nah, sederhana saja ya, air mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Itu biar anak-anak bisa mendeskripsikan sendiri. Jangan sampai anak-anak air mengalir. Biar anak-anak praktek. Ayo coba. Iya seperti itu. Ya. Contoh perubahan benda padat ke cair. Itu biar anak-anak praktek. Apa yang disiapkan? Es batu. Apalagi? Nah seperti itu. Ayo anak-anak kita praktek bareng-bareng bersama-sama kita praktek yuk belajar. Nah coba kamu lakukan, tapi dengan petunjuk yang jelas. Anak-anak yang di depanmu tuh apa saja? Es batu, Bu Guru, apalagi lilin, apalagi. Nah, setelah itu, kamu lakukan. Perhatikan es batu itu. Namanya es batu itu berasal dari apa? Nah, gitu nantinya. Kan air beku. Nah, kan anak-anak berpikir, oh gitu ya. Kemudian lilin dihidupkan. Apakah lilin itu tetap utuh seperti itu? Nah, nih, ayo Bapak dan Ibu, teruslah kita senantiasa belajar. Belajar itu tidak ada matinya. Terus belajar dan belajar. Mohon maaf, dan kata